Halo semuanya, di sini aku akan ngebahas soal barisan dan deret aritmatika dalam bentuk soal cerita. Soal pertamanya adalah di sebuah desa, Andi sedang menata balok kayu untuk membangun pagar. Dia menata balok tersebut dalam barisan sehingga jarak antara setiap balok bertambah dengan ukuran yang sama. Setelah menyusun beberapa balok, Andi menyadari bahwa posisi balok kelima terletak di titik sejauh 5 meter dari awal, dan posisi balok ke-15 berada di titik sejauh 25 meter. Berapakah jarak awal atau suku pertama dan selisih jarak antara setiap balok atau beda yang digunakan Andi? Nah, untuk menjawab tipe soal seperti ini diperlukan analisis soal terlebih dahulu. Cara kita mengetahui tipe soal ini aritmatika atau geometri adalah pada kalimat setiap balok bertambah dengan ukuran yang sama. Itu menandakan bahwa soal ini bertipe aritmatika. Dan pada kalimat posisi balok kelima terletak di titik sejauh 5 meter dari awal. Yang maksudnya adalah U5 sama dengan 5. Dan pada kalimat posisi balok ke-15 berada di titik sejauh 25 meter. Maksudnya adalah U15 sama dengan 25. Nah, cara menjawab ini merupakan hasil dari analisis kita tadi, dan ini merupakan apa yang ditanyakan oleh soal. Dan cara menjawabnya kita harus mengetahui dulu apa rumus dari mencari suku ke N. Yaitu rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, caranya kita memasukkan 5 ke dalam N-nya. Seperti ini. Dan jadinya A ditambah 5 kurang 1 dikali B. Hasilnya A ditambah 5 kurang 1, 4 dikali B, 4B. Seperti U5 tadi, kita juga menggunakan cara yang sama untuk U15. Jadi A ditambah 15 kurang 1 dikali B, yang hasilnya A ditambah 14. 14 yang dikali B hasilnya 14B. Nah, untuk ini kita harus menggunakan sistem eliminasi dari dua persamaan yang dihasilkan tadi. Jadi A4 tambah 14B sama dengan 25 dikurang A ditambah 4B sama dengan 5. Karena A-nya bisa kita coret karena sama-sama 1, jadi hilang. Lalu 14B dikurang 4B hasilnya 10B. 25 dikurang 5 hasilnya 20. Jadi kita turunkan. Jadi hasilnya 10B sama dengan 20. Jadi 20 dan 10 dapat kita bagi dengan memindahkan ruas. Jadi B sama dengan 20 bagi 10 hasilnya adalah 2. Nah, untuk mencari suku pertama atau A, kita dapat memasukkan hasil dari beda tadi ke dalam salah satu persamaan. Nah, di sini saya akan memasukkan beda tadi ke dalam persamaan ke-1, yaitu A ditambah 4B sama dengan 5. Kenapa 5? Karena dari analisis tadi, yaitu sudah kita ketahui bahwa U5 sama dengan 5. Dan 2 merupakan beda. Jadi A ditambah 4 kali 2 sama dengan 5. Jadi A ditambah 8 sama dengan 5. Lalu kita pindah ruas menjadi A sama dengan 5 dikurang 8 yang hasilnya adalah A sama dengan minus 3. Jadi dapat kita ketahui bahwa beda sama dengan 2 dan suku pertamanya atau A adalah minus 3. Dalam bioskop, disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 4 buah, lalu baris kedua berisi 8, baris ketiga berisi 12 buah, dan seterusnya selalu bertambah 4.
banyaknya kursi pada barisan ke-18 adalah, nah pada soal ini kita juga memerlukan analisis, yaitu dapat kita ketahui bahwa suku pertama yaitu baris paling depan merupakan 4, lalu baris keduanya merupakan 8, dan baris ketiganya merupakan 12. Jadi U1 atau A merupakan 4, U2 8, U3 12, dan B adalah 4. Jadi yang ditanya U18. Dan untuk mencari U18 atau suku ke-18, kita dapat menggunakan rumus yang sama dari nomor 1 tadi, yaitu A ditambah N kurang 1 dikali B. Lanjut, jadi A merupakan 4, kita masukkan, dan tambah N yang kita cari adalah 18, jadi kita ganti N-nya menjadi 18, kurang 1, dan B sudah kita ketahui juga yaitu 4, jadi kita masukkan juga, lalu menjadi 4 ditambah 18 kurang 1, 17 dikali 4, hasilnya 72. Lalu soal ketiga adalah soal nomor 3, yaitu sebuah gedung pertemuan terdapat 30 kursi pada baris pertama dan setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak dari baris sebelumnya. Tentukan banyak kursi dalam gedung tersebut jika terdapat 12 baris kursi. Nah, kita perlu menganalisis juga, yaitu pada kalimat terdapat 30 kursi pada baris pertama, maksudnya adalah U1 atau A sama dengan 30. Dan setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak, maksudnya adalah beda dari barisan tersebut adalah 4. Lalu, pertanyaannya, banyak kursi dalam gedung tersebut jika terdapat 12 baris kursi. Jadi bukan U12 tetapi S19 atau jumlah dari kursi dalam gedung tersebut jika terdapat 12 baris. Cara menjawabnya, jadi hasil dari analisis kita tadi, kita dapat membuat barisan yang dimulai dari angka 30 dan bertambah 4 setiap barisnya. Lalu untuk mencari banyak dari semua kursi yang ada di dalam gedung tersebut, kita dapat menggunakan rumus SN, yaitu SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Karena N-nya adalah 12, jadi kita masukkan ke dalam rumus. B-nya sudah kita ketahui, A-nya juga sudah kita ketahui. Jadi menjadi 12 per 2 dalam kurung 2 dikali 30 ditambah 12 dikurang 1 kali 4. Menjadi 12 bagi 2. 2 kali 30 hasilnya 60, 12 kurang 1 hasilnya 11 dikali 4. Jadi 12 bagi 2 dikali 104 hasilnya 624. Selanjutnya saya akan membahas soal keempat, yaitu deret aritmatika. Seorang siswa menabung setiap minggu. Pada minggu pertama, ia menabung sebesar 10.000. Setiap minggu berikutnya, ia menambahkan uang tabungannya sebesar 5.000, lebih banyak dari minggu sebelumnya. Jika ia menabung selama 7 minggu, berapa total uang yang siswa tersebut tabung? Pada minggu pertama, ia menabung sebesar 10.000, kemudian di minggu selanjutnya tabungan tersebut selalu bertambah sebesar 5.000. 5.000 tersebut merupakan beda dari setiap minggunya. Jadi diketahui A sama dengan 10.000, B atau bedanya sama dengan 5.000, N sama dengan 7. Ditanya S ke-7. S ke-7 sama dengan 7 per 2, 2A ditambah N dikurang 1B. 7 per 2, 2 dikali 10.000 ditambah 7 kurang 1 dikali 5.000. 7 per 2, 2 dikali 10.000 yaitu 20.000 ditambah 6 dikali 5.000. Jadi 7 per 2 dikali 50.000 sama dengan 350.000, kemudian dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 175.000.
Selanjutnya, saya akan membahas soal barisan aritmatika. Dalam suatu perlombaan lari estafet, tim A memiliki pola kecepatan lari yang meningkat secara teratur dari pelari pertama hingga pelari ke-11. Kecepatan pelari pertama adalah 8 meter per sekon dan kecepatan pelari ke-11 adalah 38 meter per sekon. Berapakah kecepatan pelarian ke-6? Diketahui A atau U1 sama dengan 8 meter per sekon, U11 sama dengan 38 meter per sekon, N sama dengan 11. Ditanya suku tengah. Rumus suku tengah adalah 1/2, 2 ditambah UN. Jadi 1/2 A-nya tadi sama dengan 8 ditambah dengan UN atau pelari ke-11 yaitu 38. Jadi 8 ditambah dengan 38 adalah 46 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 23. Soal ke-6 yaitu barisan geometri. Andi menabung sejumlah uang dalam 4 kali tahapan yang saling berurutan. Besarnya uang yang ia tabung membentuk barisan geometri, di mana jumlah uang yang pertama kali ia tabung adalah 6.000 dan jumlah yang terakhir kali ia tabung adalah 96.000. Berapakah jumlah uang yang ia tabung pada dua tahapan tengah? Suku tengah sama dengan akar U1 dikali UK, sama dengan akar 6 atau suku pertama dikali dengan suku terakhir yaitu 96. Jadi 6 dikali 96 adalah akar 576. Akar dari 576 adalah 24. Jadi suku tengah dalam barisan geometri tersebut adalah 24. Oke, kita lanjut ke soal ke-7 mengenai suku tengah barisan geometri. Jadi, di sebuah kebun ada deretan pohon yang tumbuh membentuk pola tertentu. Tinggi pohon pertama adalah 2 meter, tinggi pohon ketiga adalah 162 meter, dan tinggi pohon keempat adalah 1458 meter. Pohon-pohon ini tumbuh mengikuti pola barisan geometri. Bagaimanakah tinggi pohon kedua di antara pohon pertama dan ketiga? Oke, jadi untuk mencari suku tengah atau AT, kita perlu mengetahui rasio atau R barisan ini. Bisa dihitung dengan cara membagi suku keempat dan suku ketiga, yaitu R sama dengan A4 dibagi A3, yaitu 1458 dibagi 62, menghasilkan 9. Sekarang kita akan mencari suku kedua dengan menggunakan rumus suku tengah dalam barisan geometri. Oke, penyelesaiannya AT sama dengan A dikali R. AT sama dengan A tadi kan 2 dikalikan dengan 9. Jadi AT adalah 18. Jadi suku tengah dari barisan ini adalah 18. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8, yaitu deret geometri. Seorang karyawan mendapatkan bonus 2 juta pada tahun pertama. Setiap tahun bonusnya meningkat 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Berapa total bonus yang diterima setelah 3 tahun? Jadi kita akan masuk ke pemecahan masalah. Jadi kita harus mengetahui suku pertama dan rasionya. Jadi suku pertama adalah 2 juta dan rasionya adalah 4. Selanjutnya kita akan menghitung bonus untuk setiap tahun. Jadi tahun pertama atau A1 adalah 2 juta. Tahun kedua atau A2, 2 juta dikali dengan R atau 4 sama dengan 8 juta. Dan tahun ketiga atau A3 sama dengan 8 juta dikalikan dengan 4 sama dengan 32. Dan yang terakhir kita akan mentotalkan bonusnya. Jadi S3 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 sama dengan 2 juta ditambah 8 juta ditambah 32 juta sama dengan 42 juta. Jadi total bonus yang diterima setelah 3 tahun adalah 42 juta. Selanjutnya soal ke-9 tentang deret geometri naik yang rasionya lebih dari 1, yaitu seorang petani menanam pohon apel pada tahun pertama ia menanam 2 pohon.
Setiap tahun, jumlah pohon yang ditanam bertambah 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Berapa total pohon yang sudah ditanam dalam 5 tahun pertama? Jawabannya yaitu diketahui suku pertama yang dilambangkan A yaitu 2, rasionya yang dilambangkan R sama dengan 3, banyak tahunnya yang dilambangkan N sama dengan 5. Rumus penyelesaiannya yaitu Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Disubstitusikan nilainya ya. S5 sama dengan 2, 3 pangkat 5 kurang 1 per 3 kurang 1. Terus turun 2, 3 pangkat 5 tadi 243 nilainya, terus dikurang 1 per 2. 243 dikurang 1 sama dengan 242, 2-nya turun, dibagi 2 pulang, hasilnya 242. Selanjutnya, soal deret geometri turun yang rasionya kurang dari 1. Soalnya, seorang atlet sedang berlatih lari. Pada hari pertama ia berlari sejauh 16 km. Namun, setiap harinya jarak larinya hanya setengah dari hari sebelumnya. Berapa total jarak yang ditempuh atlet tersebut dalam 4 hari pertama? Jawabannya diketahui suku pertama yang dilambangkan A sama dengan 16, kemudian rasio yang dilambangkan R sama dengan 1/2, kemudian banyaknya hari yang dilambangkan N sama dengan 4. Penyelesaiannya, rumus jumlah N suku pertama yaitu Sn sama dengan A1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Disubstitusikan nilainya S4 sama dengan 16, 1 kurang 1/2 pangkat 4 per 1 kurang 1/2, kemudian 16-nya turun, 1-nya juga turun, 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/16 per 1/2. Kemudian 16-nya turun, 1 kurang 1/16, hasilnya 15/16, kemudian 1/2-nya juga turun, 16 dikali 15/16 yang hasilnya 15, 1/2-nya turun, kemudian 15 per 1/2 sama dengan 15 dikali 2 yang hasilnya 30.